untuk jiwa kita ini perlu juga cadangan kekuatan, cadangan makanannya. Nah, coba kita renungkan sejenak. Apakah kita siap untuk menerima Tuhan yang sedang memperkenalkan dirinya kepada kita? Apakah kita berani mengesampingkan apa yang kita pikirkan untuk kembali mengenal setia kepada apa yang diinginkan Tuhan dengan kesetiaan? Apakah kita mau mengorbankan banyak hal untuk setia kepada kehendak Tuhan ini, meskipun itu terasa berat? Wanita yang takwa kepada Tuhan sungguh pantas mendapat pujian. Ia disebut bahagia oleh anak-anaknya, dan suaminya pun memuji dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, menjadi seorang ibu itu juga bisa dijadikan, artinya hidup seorang ibu menjadi jalan kekudusan. Itulah yang hari ini kita rayakan. Santa Monica adalah seorang ibu, mama dari Santo Agustinus. Dia menikah di Afrika karena dia lahir di Afrika dalam keluarga Kristiani. Dia menikah pada usia muda dengan Patricius, nama suaminya, dan dikaruniai beberapa anak termasuk Agustinus yang bertobat berkat ketekunan doa dan cucuran air mata. Jadi karena dia melihat ketidakbenaran dalam hidup anaknya, dia terus berdoa. Juga dia memohon berkat atas suaminya, dan doa-doa dia disertai dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena itu pengorbanan dan perjuangan serta kesetiaan doa seorang ibu sungguh-sungguh menjadi rahmat yang berat, rahmat yang besar bagi putra-putri maupun juga pasangan hidupnya. Nah, kata mari para saudara terkasih, kita coba merenungkan hidup kita. Apakah kita berani setia dalam pengorbanan seperti Santa Monica ini? Kita hening dulu sejenak, kita coba melihat hidup kita sendiri. Sejauh mana kita bertahan, sejauh mana kita mampu mengantisipasi hal-hal berat yang harus kita jalani setiap hari. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, bab 24 dengan 25 ini, Injil Matius, itu membicarakan soal akhir zaman. Jadi konteks ini adalah konteks perumahan kerajaan surga pada saat akhir zaman. Pada saat anak manusia datang kembali dengan segala kemegahannya. Yang digambarkan dalam bab 24. Lalu Yesus menggambarkan pada saat itu kerajaan surga itu seumpama. Ini yang perumpamaan ini. 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Kebodohan dan kebijaksanaannya ditentukan oleh apa yang dibawa. Dan, nah yang kedua ini, yang disertakan dengan yang dibawa tadi. Jadi konteksnya adalah pengantin di Israel itu tidak seperti di Indonesia atau di kita yang terjadwal. Jam sekian datang, jam sekian paes ya, jam sekian nanti jam 2 pagi bangun, dirias, nanti terus temu manten jam sekian, tepat waktu jam sekian ada aturannya. Tidak. Tetapi punya durasi yang tidak menentu. Pokoknya hari itu menikah. Nanti pengantin perempuan menunggu. Mereka semua yang menyertai pengantin ini harus menunggu. Nanti ada yang woro-woro. Pengantin datang, nah itu mereka siap-siap dah. Tapi pada saat sudah disuruh tugas, nanti kamu bawa pelita. Udah mereka siap sedia terus. Nah, kebodohannya adalah pada saat dia tahu bahwa apa yang dia persiapkan tidak menentu, tetapi tidak membawa serep, tidak membawa apa ya, serep bahasa Indonesianya apa ya? Apa di sini? Cadangan.
yang bisa menjamin kekuatan kita nanti. Hal ketiga adalah yang bisa masuk adalah yang dikenal. Yang dikenal adalah yang siap sedia. Jadi ini ada sambungannya. Yang bisa masuk bersama dengan pengantin adalah mereka yang dikenal. Karena tadi katakan, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Gadis-gadis yang membeli minyak tadi, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Jadi, persiapan kita itu berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Loh, masa ini pengantin nggak kenal, masa Tuhan nggak kenal kita? Iya, Tuhan kenal kita, tetapi kita yang tidak bisa mengenal Tuhan karena persiapannya kurang matang. Lah memang kan kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang, Tuhan datang lagi. Betul, tetapi kita sudah diberitahu berkali-kali bahwa Tuhan datang, kalau kemarin-kemarin, seperti pencuri. Kita sudah tahu, kalau tuan rumah tahu kapan pencuri akan datang, dia harus siap-siap. Kalau nggak bodoh dia. Nah, sama. Kita diberitahu, Tuhan datang dengan waktu yang tidak disangka-sangka, maka kita perlu berjaga-jaga. Jaga-jaganya sederhana. Tadi kemarin tuh yang hari-hari kemarin kita sudah renungkan, dalam setiap peristiwa yang kita lakukan kita perlu sadar. Kalau gampangannya gini, kita nggak pernah tahu sampai kapan hidup kita. Kita juga terus bisa mengatakan, wah kau masih muda. Nggak. Kepleset-keset juga bisa langsung berangkat. Nggak perlu tunggu stadium 4 kanker. Tidak. Tidak perlu tunggu sakit keras dulu. Tidak. Tetapi yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa hidup kita bisa berhenti sewaktu-waktu. Besok-besok kita akan mendengar pertanggungjawaban. Maka hari ini kita duduk siap. Kenalah Tuhan. Kenal itu tidak hanya tahu. Kalau lihat hari Selasa kemarin, Bartolomeus, aku mengenal engkau. Wah, engkau lah Rabi. Ya, nggak cukup itu. Perlu juga setiap hari memperbaharui pengenalan kita akan Tuhan. Lalu, pengenalan itu mengandung konsekuensi. Hal yang mengikuti adalah kita belajar untuk mengikuti Yesus. Karena tidak akan bisa kenal kalau tidak mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu yang saya katakan minggu lalu, ngintil. Kemana Yesus datang, pergi, hidup, tinggal situ. Bagaimana apa yang dilakukan Yesus, ya itu kita buat. Meskipun kita itu mengalami hal yang susah, yang berat, yang tidak enak. Ampunilah, doakanlah musuh-musuhmu. Duh, ngopo ya, doakan orang. Pasangan hidup udah nikah 45 tahun masih enak-enak 25 tahun kelenger. Kenapa kelenger? Berusaha setiap hari ngampuni pasangan hidupnya. Aduh Tuhan, sampai kapan ini? Ya itu berarti kita sedang belajar mengenal, mengesampingkan apa yang kita inginkan, mengutamakan apa yang dimaui oleh Bapa melalui teladan Yesus. Dengan terus melakukan apa yang dibuat Yesus, kita itu belajar mengenal sebenarnya itu. Oh begini ya hidup Yesus itu ya. Begini loh kalau mau masuk ke dalam perjamuannya Tuhan. Kalau yang kapan tuh? Undang semua. Loh kok nggak pakai pakaian pesta? Selentik sama Tuhan. Nah, juga sama. Kaul keperawanan, kaul kemurnian itu bukan soal tidak menikah dan menikah. Tetapi soal apakah aku terus-menerus belajar mengesampingkan apa yang tak inginkan, tetapi menginginkan apa yang diinginkan Tuhan dengan setia. Dengan setia juga penting. Itu seorang ibu yang kita rayakan hari ini, Santa Monica itu dengan kaul keperawanannya. Jadi dalam macam pertama, hendaklah kamu hidup dengan istrimu sendiri. Hiduplah dengan pasanganmu sendiri. Setia dengan apa yang sudah kita ikrarkan. Kesetiaan itu diperjuangkan dengan banyak pengorbanan.
Pengorbanan itulah yang disebut pengorbanan salib. Derita, kesusahan, beratnya hidup yang harus dijalani oleh seseorang yang memperjuangkan kesetiaan dengan hal yang baik, itulah perjuangan salib. Bukan karena kebodohan. Tadi itu kan dia lari-lari, 5 gadis yang bodoh ini lari-lari untuk mencari minyak lagi. Lalu penderitaan dia tidak diterima oleh pengantin adalah salib. Bukan, itu kebodohan. Maka dikatakan bodoh. Karena itu mari coba para saudara terkasih kita hening dulu sejenak. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan setia dalam mempersiapkan, menyiapkan apa yang tugas-tugas kita, juga menyadari Tuhan yang hadir dalam setiap tindakan kita. Itu kan cadangannya itu. Jadi saya berjaga-jaga itu saya menyiapkan cadangan kekuatannya. Cadangan untuk hidup saya. Tidak hanya cadangan untuk pendidikan anak-anak untuk 10 tahun ke depan, nanti untuk kuliahnya ini, nanti ini. Tidak. Tetapi untuk jiwa kita ini perlu juga cadangan kekuatan, cadangan makanannya. Nah, coba kita renungkan sejenak. Apakah kita siap untuk menerima Tuhan yang sedang memperkenalkan dirinya kepada kita? Apakah kita berani mengesampingkan apa yang kita pikirkan untuk kembali mengenal setia kepada apa yang diinginkan Tuhan dengan kesetiaan? Apakah kita mau mengorbankan banyak hal untuk setia kepada kehendak Tuhan ini, meskipun itu terasa berat? Kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sesudah menemukan sebiji yang mahal, ia menjual seluruh miliknya, lalu dibelinya mutiara itu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.